Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Senin 14 Maret 2022 terangkum dalam Pemiko News. Tiga terdakwa petinggi PT Darsa Harkam Darussalam from Indonesia menyatakan pikir-pikir usai divonis pidana masing-masing 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Palembang atas kasus penipuan dan penggelapan investasi budidaya lele. Tiga terdakwa tersebut yakni Herianto Wahab, Komisaris Utama, Dodi Sulaiman, Direktur Utama, serta Irma Wahida, Direktur Keuangan PT DHD Farm Indonesia. Dalam sidang yang digelar Senin 14 Maret, ketiganya dihukum Majelis Hakim diketuai Fatima SHMH karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan merugikan orang banyak, terlebih kepada nasabah atau para investor PT DHD. Sebagaimana diatur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penipuan. Vonis pidana yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Sumsel yang kala itu menuntut agar tiga terdakwa dapat dihukum masing-masing selama 3,5 tahun penjara. Atas vonis tersebut, ketiga terdakwa yang dihadirkan secara online dengan didampingi tim penasihat hukum masing-masing menyatakan pikir-pikir. Hal yang serupa juga dinyatakan JPU Kejati Sumsel dan diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap terima atau banding. Usai sidang, Muhammad Widat SH selaku penasihat hukum terdakwa Herianto mengatakan secara pribadi tidak berkeberatan dengan vonis tersebut, dikarenakan sebelumnya telah mengakui perbuatannya. Dijelaskannya bahwa dalam perkara ini juga terungkap fakta persidangan adanya pihak lain yang disinyalir ikut terlibat. Ia berharap agar pihak penyidik selanjutnya dapat mengembangkan perkara ini. Terpisah, JPU Kejati Sumsel Bravo Swastikara SH menjelaskan bahwa dalam perkara ini skemanya sudah jelas, bahwa yang ditawarkan ke mitra adalah hasil investasi budidaya ikan lele. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Polisi akhirnya mengamankan pemilik mobil yang diduga menabrak warga dan diamuk massa. 9 orang warga yakni 3 dari warga 9 Ilir dan 6 dari warga 13 Ilir ikut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut terkait insiden yang terjadi Minggu 13 Maret pagi tersebut. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait pengerusakan mobil. Untuk motifnya masih didalami, namun sebelum terjadi pengerusakan mobil di tempat kejadian perkara ada tawuran terlebih dahulu. Polisi masih akan mendalami kasus ini dan mengambil keterangan saksi-saksi guna mendapatkan kejelasan bagaimana sebenarnya kejadian ini. Sementara itu, kondisi TKP saat ini kondusif. Terkait dengan insiden ini, pada Senin 14 Maret siang, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Denny, Sumeko TV melaporkan. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Tanjung Raja kini resmi memiliki gerakan pramuka. Hal tersebut ditandai dengan dikukuhkannya Majelis Pembimbing Gugus dan Pembina Gugus Depan. Gerakan Pramuka Pangkalan Lapas Kelas 2A Tanjung Raja masa bakti 2022 sampai 2025 oleh Ketua Kuartir Cabang Ogan Ilir Muhsin Abdullah di Aula Lapas Kelas 2A Tanjung Raja Senin 14 Maret. Menjabat sebagai Ketua Mabigus Gerakan Pramuka Lapas Kelas 2A Tanjung Raja adalah Batara Hutasoid, yang merupakan Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Raja. Lapas Tanjung Raja sendiri merupakan UPT di bawah Kanwil Kemenkumham Sumsel ketiga yang memiliki gugusan depan setelah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang dan Lapas Kayu Agung. Batara mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal bagi Lapas Tanjung Raja untuk melakukan kegiatan kepramukaan. Batara berharap kegiatan akan terus berlanjut dengan bimbingan Kaakwar Cap Ogan Ilir
sehingga gugus depan lapas Tanjung Raja bisa disetarakan dalam kegiatan kepramukaan di Ogan Ilir khususnya dan Sumsel umumnya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pihaknya akan rutin melakukan latihan 2 kali seminggu, tentunya atas bimbingan dari Kuarcap Ogan Ilir. Batara juga memiliki target bahwa warga binaan yang tergabung dalam gerakan pramuka akan menjadi agen perubahan bagi WBP lain. KA Kuarcap Ogan Ilir Muhsin Abdullah mengharapkan dengan telah terbentuknya Gudep di Lapas Tanjung Raja dapat membentuk kepribadian para warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, beriman serta bertakwa dan dapat mengamalkan nilai-nilai luhur dari Satya dan Dasa Dharma Pramuka serta nilai-nilai Pancasila. Eti Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.